Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 kelas A1. Di kesempatan kali ini pada mata kuliah Kewirausahaan dengan dosen pengampu Ibu Trimulia Francika SIP MSI, saya dan teman-teman kelompok saya akan mempresentasikan mengenai usaha apa yang akan kami ambil dan bagaimana cara memulai usaha tersebut. Oke, baiklah, sebelum memulai presentasi pada kali ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu nama-nama anggota kelompok kami. Dimulai dari saya. Perkenalkan, saya Dwi Putri Anggraini dengan NIM 22320067. Saya Bella Silviani dengan NIM 22320034. Saya Cerisna Adinata. Aku Eli Ermawati dengan NIM 22320073. Oke, baiklah, ada beberapa poin yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu kami memilih sebagai pekerja atau pengusaha dan apa alasan kami memilih di antara dua itu. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana cara memulai usaha tersebut. Kami memilih menjadi pengusaha karena menjadi pengusaha memiliki kelebihan seperti kemandirian, penghasilan tidak terbatas, dan kesempatan untuk mengembangkan diri. Berbeda dengan menjadi pekerja yang memiliki ketergantungan terhadap gaji dan perusahaan tersebut. Kami memutuskan untuk menjadi distributor. Sebelum lebih lanjut, kita harus mengetahui apa itu distributor. Distributor adalah suatu pihak atau perusahaan sebagai perantara antara produsen dan konsumen akhir melalui proses distribusi. Dan kami memilih menjadi distributor beras. Berikut beberapa alasan dan manfaat menjadi distributor beras. Yang pertama, stabilitas pasar. Beras merupakan kebutuhan primer sehingga permintaan untuk beras relatif stabil. Yang kedua, membantu petani mendapatkan pasar yang lebih luas. Distributor beras memainkan peran penting dalam mempertemukan petani dengan pasar yang lebih besar. Petani bisa mendapatkan harga jual yang lebih stabil dan menghindari kesulitan dalam pemasaran hasil panen mereka. Yang ketiga, pendapatan yang menguntungkan. Sebagai distributor bisa mendapatkan keuntungan dari selisih harga antara harga beli dari petani dan harga jual ke konsumen atau pengecer. Yang keempat, memperkuat ekonomi lokal, membantu memperlancar distribusi beras dari petani ke konsumen dan menciptakan lapangan pekerjaan dalam proses distribusi. Menjadi distributor beras memberikan kesempatan untuk meraih keuntungan yang stabil dengan membantu petani mengakses pasar yang lebih luas. Selain itu, distributor juga dapat menikmati potensi pendapatan yang menguntungkan sambil memberikan dampak positif pada perekonomian lokal. Mengambil beras langsung dari petani daerah memberikan keuntungan kepada distributor, yaitu harganya yang akan lebih murah daripada kita mengambil dari pihak-pihak lain. Yang kedua, petani juga akan mempermudah distribusi dari hasil panen mereka, memperkuat ekonomi lokal juga. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana memulai bisnis distributor. Menjadi seorang distributor adalah langkah bisnis yang lebih besar daripada menjadi agen. Distributor biasanya memiliki jangkauan yang lebih luas dan volume penjualan yang lebih besar. Langkah-langkah untuk memulai bisnis distributor, yang pertama itu kita harus melakukan riset pasar dan perencanaan bisnis. Riset pasar yang mendalam, contohnya seperti kita mengidentifikasi produk yang memiliki banyak permintaan dan produksi yang stabil. Analisis pesaing dan cari celah pasar yang belum terisi, serta kita mempelajari tren industri dan permintaan di masa depan. Dan juga kita harus merencanakan bisnis yang komprehensif. Menjadi seorang distributor, kita harus juga menentukan modal awal, seperti kita harus menentukan gudang dan fasilitas penyimpanan, serta kita harus memiliki armada transportasi dan juga stok awal, sistem manajemen, perizinan dan legalitas, serta modal operasional. Selanjutnya, mencari produsen dan pemasok. Jalin kerjasama dengan produsen yang memiliki reputasi yang baik dapat memiliki dampak yang sangat baik bagi distributor dan suatu langkah yang sangat menguntungkan. Hadiri pameran dagang dan industri untuk bertemu dengan produsen dan pemasok.
Dan yang terakhir, manfaatkan platform online untuk mencari pemasok. Baiklah, untuk menentukan lokasi gudang dan kantor, kami akan mencari tempat yang strategis untuk mendukung potensi pertumbuhan bisnis menggunakan sistem efisiensi yang memperhitungkan pengeluarannya sekecil-kecilnya dengan keuntungan yang sebesar-besarnya dan sistem efektivitas di mana mudah dijangkau oleh konsumen dan tidak memakan biaya transportasi yang besar. Kemudian sebagai distributor juga, kami akan memastikan memiliki keunggulan kompetitif dengan memperhatikan aksesibilitas, luas lokasi yang dapat menyimpan pemasukan beras yang berlimpah, ramah lingkungan atau tidak mengganggu kenyamanan warga sekitar dan tidak mencemari udara, serta ketersediaan jalan, transportasi, dan parkir. Untuk memperkuat keputusan kami dalam menentukan lokasi dan tempat, yang pertama kami lakukan adalah survei lapangan untuk memastikan bahwa lokasi yang dipilih memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Kemudian kedua, konsultasikan kepada konsultan bisnis untuk memastikan bahwa lokasi yang dipilih memenuhi standar yang diperlukan. Dan yang ketiga ialah memperhatikan peraturan setempat seperti donasi perizinan dan lain untuk memastikan bahwa lokasi yang dipilih memenuhi persyaratan yang diperlukan. Oke, poin yang keempat yaitu pemasaran. Pada poin ini, ada beberapa hal-hal penting yang harus kita perhatikan, kita pahami, serta kita terapkan. Yang pertama yaitu kenali target pasar, yang mana kita harus mengenali target pasar yang potensial seperti warung, restoran, kemudian industri makanan yang memang mereka membutuhkan produk ini atau beras ini. Kemudian yang kedua yaitu memake sure kualitas barang itu dalam keadaan yang baik dan sesuai dengan standar. Yang ketiga yaitu harga kompetitif dengan distributor beras lainnya, yang mana kompetitif yang dimaksud di sini yaitu kita memiliki harga yang masih wajar serta kita mampu untuk bersaing dan memiliki keunggulan sendiri di produk kita ini. Terus yang keempat yaitu melakukan promosi seperti kita mempromosikan di media sosial, kemudian brosur atau iklan-iklan koran lainnya. Kemudian yang kelima, kita menciptakan jaringan atau relation dengan supplier, kemudian distributor, dan pelanggan guna untuk mencapai sebuah usaha yang baik dan hubungan yang baik. Kemudian yang keenam, kita bisa mengadakan diskon atau event promosi, pameran atau festival seperti itu guna untuk memperkenalkan serta mempromosikan ke masyarakat luas. Oke, saya mewakili dari kelompok saya mengucapkan terima kasih karena telah menyimak video ini sampai akhir. Kemudian saya mohon maaf apabila terdapat salah kata di dalam sebuah video ini. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.